Bab 10. Kemurahan hati. Saat istri saya, Margaret, dan saya mengawali hidup kami bersama-sama di dalam minggu-mingguan pertama setelah pernikahan kami. Kami pindah ke Hillham, Indiana, di mana saya memperoleh pekerjaan pertama saya. Gereja yang mempekerjakan saya hanya mampu untuk membayar $80 satu minggu. Jadi Margaret dan saya mengerjakan beberapa pekerjaan untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Saat itu adalah saat yang sangat sulit secara finansial bagi kami. Namun hari-hari itu masih dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Pada waktu itu, saudara laki-laki saya, Larry, merasakan kesuksesan awal dalam dunia bisnis dan sedang berada dalam kondisi finansial yang sangat baik. Larry dan istrinya, Anita, melihat bahwa kami sedang berjuang, dan untuk beberapa tahun awal itu, mereka sangat baik hati pada kami. Satu-satunya liburan kami adalah satu-satunya liburan di mana mereka mengundang dan membayar untuk kami. Semua pakaian kami yang baik adalah hasil dari kebaikan hati mereka. Larry membayar pengeluaran saya saat saya mengejar gelar bisnis saya. Kami selalu bersyukur atas kehadiran mereka. Saat saya mengingat kembali hari-hari itu, 3 hal sudah jelas bagi saya. Pertama, Margaret dan saya tidak pernah iri pada kesuksesan finansial Larry dan Anita. Kami sangat terharu atas mereka, dan tidak sekalipun kami iri atas apa yang mereka miliki. Kedua, kami bisa melihat bahwa jika mereka yang baik hati adalah sumber yang luar biasa dari sukacita bagi mereka dan berkat bagi kami. 3. Saya mulai menyadari nilai yang luar biasa demi memiliki gaya hidup yang baik hati terhadap orang lain. Itulah saat di mana saya membuat keputusan lain dalam hidup saya. Saya akan hidup untuk memberi. Margaret dan saya tahu bahwa kebesaran tidak ditentukan oleh apa yang diterima oleh seseorang, namun oleh apa yang diberikan oleh orang itu. Kebaikan hati yang sejati tidaklah ditentukan oleh penghasilan, itu diawali dengan hati. Hal itu adalah mengenai melayani orang lain dan mencari cara untuk memberi nilai tambah bagi mereka. Itulah cara untuk mencapai arti dalam hidup Anda. Memutuskan untuk merencanakan dan memberikan contoh kebaikan hati setiap hari. Jika Anda ingin menjadi baik hati dan membuat kebaikan hati menjadi bagian dari hidup Anda sehari-hari, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Berikan uang Anda pada orang lain. Cara orang menangani uang mewarnai sikap mereka mengenai banyak aspek lain dalam hidup mereka. Dimanapun uang Anda, disitulah Anda menaruh perhatian Anda. Tidakkah Anda menemukan bahwa hal itu benar? Jika Anda berinvestasi sangat banyak di pasar saham, Anda akan mungkin seringkali melihat halaman keuangan atas slip gaji Anda. Jika Anda menghabiskan sangat banyak uang untuk sebuah rumah, Anda mungkin menghabiskan sangat banyak waktu dan usaha untuk memperhatikannya. Jika Anda memberikan sangat banyak uang pada gereja atau lembaga amal, Anda memperhatikan bagaimana uangnya digunakan dan apakah organisasi itu akan sukses. Kebenaran itu bahkan dilahirkan di dalam kitab suci. Faktanya di dalam Alkitab, Anda bisa menemukan sangat banyak pemikiran mengenai uang. Percaya atau tidak, Alkitab memiliki lebih banyak pengajaran mengenai uang daripada mengenai doa. Satu dari pengamatan yang paling mengesankan adalah, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika Anda memberikan uang Anda pada orang-orang baik langsung maupun melalui amal, Anda akan lebih mempedulikan orang lain. Hal itu akan memberi jiwa yang lebih baik hati dalam diri Anda. Anda harus menekan pompanya, dan kemudian pemberiannya akan mengalir. Jika Anda menunggu hingga Anda merasa ingin memberi, Anda mungkin akan menunggu untuk selamanya. Jika Anda menjadi baik hati dengan cara memberikan uang Anda terlebih dahulu. Andre Carnegie, tokoh terkemuka yang telah memberikan jutaan dolar, mengatakan, tidak ada orang yang menjadi kaya kecuali ia memperkaya orang lain. 2. Berikan diri Anda pada orang lain. Apa yang seringkali dinilai orang lebih dari uang Anda? Jawabannya adalah waktu dan perhatian Anda. Pikirkan mengenai hal itu. Mana yang membutuhkan usaha yang lebih banyak? Menuliskan selembar cek atau memberikan waktu Anda? Apa yang menunjukkan tingkat komitmen yang lebih tinggi? Teman saya Larry Workett mengatakan, di mana tidak ada pemberian, di sana tidak ada komitmen. Saya percaya bahwa hal itu benar. Orang-orang yang paling dekat dengan Anda akan lebih memilih untuk memiliki Anda daripada uang Anda. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayang pasangan Anda. Seorang anak lebih ingin untuk memiliki perhatian yang tidak terbagi dari orang tua mereka, lebih daripada apapun juga. Bahkan seorang karyawan yang cermat dengan potensi yang besar memahami bahwa seorang mentor yang baik lebih berharga daripada sekedar penghargaan berupa uang. Uang bisa membeli barang-barang, namun seorang mentor yang baik memberi Anda masa depan yang lebih baik. Saat Anda memberikan hadiah untuk diri Anda menjadi sejujur yang Anda bisa. Ambillah waktu untuk mengingat kembali orang-orang yang telah memiliki pengaruh terbesar dalam hidup Anda. Mungkin Anda memiliki seorang guru yang menolong Anda untuk memahami bahwa Anda bisa belajar dan berpikir. Mungkin Anda memiliki orang tua, bibi, atau paman yang membuat Anda merasa dikasihi dan diterima.
Atau mungkin seorang pelatih atau bos melihat potensi Anda, memberikan gambaran yang positif atas masa depan Anda, dan kemudian menantang dan memperlengkapi Anda untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Mereka menolong Anda untuk menjadi orang yang selalu Anda inginkan. Pemberian apa yang bisa lebih hebat daripada itu? Rabbi Harold Kusser mengatakan, tujuan hidup bukanlah untuk menang, tujuan hidup adalah untuk bertumbuh dan berbagi. Saat Anda datang untuk melihat kembali segala hal yang telah Anda lakukan di dalam hidup Anda akan memperoleh banyak kepuasan dari kesenangan yang Anda bawa ke dalam hidup orang lain daripada yang akan Anda peroleh dari waktu di mana Anda mengungguli dan mengalahkan mereka. Saat Anda berinvestasi dalam orang lain hanya untuk melihat orang itu bersemi dengan tidak memikirkan keuntungan yang akan Anda terima, Anda akan menjadi seseorang yang baik hati dan orang lain akan ingin untuk berada di sekeliling Anda. Dan hari-hari Anda akan benar-benar menjadi karya agung. Beberapa orang tidak menganggap bahwa memberi pada orang lain adalah tindakan yang baik dan menguntungkan. Mereka melihatnya sebagai kewajiban. Dokter dan misionaris Sir Wilford T. Grenfell mengatakan, pelayanan yang kita berikan pada orang lain adalah benar-benar sewa yang kita bayar atas ruangan kita di atas bumi ini. Jelaslah sudah bahwa manusia adalah pengelana, bahwa tujuan dari dunia ini bukanlah untuk memiliki dan untuk menahan, namun untuk memberi dan melayani. Tidak bisa ada arti yang lain. Mendisiplinkan kebaikan hati Anda. Sangat mudah untuk hidup hanya bagi diri Anda. Faktanya hal itu mungkin menjadi kecenderungan alamiah bagi setiap orang. Saya tahu itu milik saya. Namun kita bisa mengambil jalan yang lain. Untuk menjadi baik hati, saya ingin menjadi tipe orang seperti itu. Dengan siapa saya suka untuk dikelilingi. Untuk mencapai hal itu, saya melatihkan disiplin ini. Mengingatkan diri saya bahwa setiap hari saya akan memberi nilai tambah dalam hidup orang lain. Apa artinya memberi nilai tambah pada orang lain? Bagaimana Anda melakukannya? Berikut ini cara untuk memulainya. Hargai orang lain. Hal ini berarti memperlakukan semua orang dengan penuh hormat. Ketahuilah apa yang dihargai oleh orang lain. Ini berarti mendengarkan dan berusaha untuk memahami yang lain. Membuat diri saya lebih berharga. Ini berarti bertumbuh untuk memberi, karena saya tidak bisa memberikan apa yang tidak saya miliki. Melakukan hal-hal yang dihargai Tuhan, karena Ia mengasihi semua orang tanpa syarat, demikian pula saya. Saat Anda menghargai orang lain, Anda membuka pintu pada kebaikan hati, dan hal itu membuat kebaikan hati setiap hari menjadi lebih mudah direncanakan dan dicontohkan. Jika Anda telah memiliki pola pikir itu, Anda siap untuk berbaik hati pada orang lain. Pikirkan mengenai hal-hal ini saat Anda berusaha melatihkan kebaikan hati setiap hari. 1. Jangan menunggu kekayaan untuk bisa menjadi murah hati. Karena saya telah menghabiskan lebih dari 25 tahun di dalam pelayanan, saya tahu banyak mengenai pola pemberian orang dan sikap mereka mengenai uang. Satu dari hal-hal yang sering kali saya dengar adalah bahwa jika mereka memiliki banyak uang, maka mereka akan menjadi baik hati. Orang yang mengatakan hal semacam ini biasanya membodohi diri mereka sendiri. Tingkat penghasilan seseorang dan keinginannya untuk memberi tidak berhubungan satu dengan yang lain. Beberapa dari orang-orang paling baik hati yang saya kenal secara material tidak berkelimpahan, dan saya tahu sangat banyak orang yang memiliki sangat banyak hal untuk diberikan namun tidak memiliki hati untuk memberikannya. Statistik mengatakan hal itu. Rata-rata penghasilan pribadi di negara bagian Mississippi adalah yang kedua terendah di antara negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat. Namun negara bagian ini ada di posisi ke-6 untuk amal. Sebaliknya, New Hampshire ada di posisi ke-6 untuk penghasilan pribadi. Tahukah Anda di mana peringkat mereka untuk amal sebagai persentase penghasilan? Mereka ada di urutan ke-45. Kemakmuran dan penghasilan yang tinggi tidak menolong seseorang untuk menjadi baik hati. Sesungguhnya, Henry Ward Beecher, saudara laki-laki dari novelis Harriet Beecher Stowe, memperingatkan bahwa kedua hal itu sebenarnya bisa membuat seorang lebih tidak suka untuk memberi. Ia mengatakan, berhati-hatilah agar jangan sampai kemakmuran menghancurkan kebaikan hati. Orang-orang di Amerika Serikat hidup di negara yang paling kaya di dunia ini selama waktu yang paling makmur dalam sejarahnya. Namun mereka masih saja tidak banyak memberi. Saat ini, 2,5% dari penghasilan kita dialokasikan untuk amal. Itu lebih rendah daripada era depresiasi, 2,9%. Dan 80% dari orang Amerika yang menghasilkan setidaknya $1 juta satu tahun tidak memberikan apapun untuk amal di surat warisan mereka. Seseorang tidak memberi berdasarkan tebalnya dompetnya, namun dari dasar hatinya. Jika Anda ingin menjadi orang yang lebih baik hati, jangan menunggu penghasilan Anda berubah. Ubahlah hati Anda. Lakukanlah hal itu dan Anda bisa menjadi seorang pemberi, seperti apapun penghasilan atau lingkungan Anda.
2. Temukan alasan untuk memberi setiap hari. Mungkin mudah bagi orang-orang untuk menemukan alasan untuk tidak memberi. Namun menemukan saat yang baik untuk memberi sebenarnya sama mudahnya. Anda hanya perlu mencarinya. Keluarlah dari jalan Anda untuk menemukan alasan-alasan untuk memberi. Carilah penyebab yang memaksa Anda memberi. Temukan kebutuhan yang mendesak. Carilah kelompok yang membuat pengaruh. Carilah pemimpin yang Anda tahu, kenal, dan percayai. Berilah pada organisasi yang Anda hargai dan percayai. Mereka ada di sekitar Anda. Anda hanya perlu memprioritaskannya. 3. Temukan orang untuk menerima pemberian Anda setiap hari. D.L. Moody, pendiri dari Moody Bible Institute mengatakan, lakukan semua hal baik yang bisa Anda lakukan pada semua orang, semampu Anda, dengan semua cara yang mungkin selama Anda bisa. Saat tiba waktunya untuk hal itu, penerima kebaikan hati Anda tidak pernah berupa institusi atau organisasi. Pada akhirnya, penerimaan adalah seorang individu. Orang yang membutuhkan pertolongan ada di sekitar Anda. Anda tidak harus pergi mengitari setengah dunia atau mengirimkan cek ke luar negeri untuk menolong dan melayani orang lain. Namun ada banyak orang di dekat rumah Anda yang bisa memperoleh keuntungan dari apa yang Anda tawarkan. Orang-orang di kota Anda sendiri, di kawasan Anda sendiri, bahkan di rumah Anda sendiri. Menjadi baik hati artinya membuat mata Anda terbuka pada peluang untuk memberi pada semua orang. Tidak peduli walaupun itu melalui membimbing seorang rekan, memberi makan seorang gelandangan, membagikan iman Anda dengan seorang teman, atau menghabiskan waktu Anda dengan anak-anak Anda. Pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr. mengatakan, pertanyaan penting yang harus terus-menerus diajukan adalah apa yang sedang kita lakukan untuk orang lain. Cara Anda menjawab pertanyaan itu adalah ukuran dari kebaikan hati Anda. Semakin baik hati Anda, semakin besar peluang Anda untuk melakukan sesuatu yang penting untuk orang lain. Keputusan kebaikan hati Anda hari ini. Di mana Anda berdiri saat tiba waktunya untuk kebaikan hati Anda hari ini? Ajukan ketiga pertanyaan ini pada diri Anda. Apakah saya telah memutuskan untuk merencanakan dan memberi contoh kebaikan hati setiap hari? Jika ya, kapan saya mengambil keputusan itu? Apa yang sebenarnya telah saya putuskan? Disiplin kebaikan hati Anda setiap hari. Berdasarkan pada keputusan yang Anda ambil mengenai kebaikan hati, satu disiplin apa yang harus Anda praktikkan hari ini dan setiap hari untuk menjadi sukses.